Dengan akal budi yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada manusia, maka manusia tercipta menjadi makhluk pencari. Mencari sesuatu yang bermakna, mencari sesuatu yang lebih besar dari hidupnya, dan disitulah maka muncul agama. Manusia mencari Tuhan. Dan pencarian manusia kepada Tuhan itu tidak kunjung usai sampai berakhirnya hidup itu. Pencariannya pun dilakukan dengan berbagai macam cara, walaupun pada dasarnya sebenarnya manusia itu banyak mengalami kesulitan di dalam pencarian akan Tuhan. Karena dosa, manusia justru beralih dan tidak lagi mencari Tuhan. Atau kalaupun mencari Tuhan, maka Tuhan yang dicari itu adalah Tuhan yang direka-reka menurut keinginan dan menurut pandangan diri sendiri. Sehingga terlahirlah Tuhan versi diri sendiri. Tuhan yang sesuai dengan apa yang diamati, apa yang dialami, dan itulah Tuhan yang lalu kemudian dipercayai. Namun sesungguhnya Tuhan yang macam apa yang perlu kita cari dan kita kenali? Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini, kembali masih dalam rangkaian seri pertanyaan-pertanyaan Yesus seusai kebangkitan. Kali ini masih kepada Maria Magdalena. Yesus mengajukan pertanyaan dalam Yohanes 20 ayat 15-18. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria pun berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pun pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Pertanyaan kedua seusai Yesus bangkit dari kematiannya ditujukan kepada orang yang sama, yaitu Maria Magdalena. Bila kemarin dibahas tentang pertanyaan pertama, "Ibu, mengapa engkau menangis?" dan bicara tentang bahasa air mata yang diungkapkan Maria pada waktu itu, maka kali ini pertanyaan itu dilanjutkan dengan, "Siapakah yang engkau cari?" Dan ini berkaitan erat sekali dengan hubungan Maria Magdalena dengan Tuhan Yesus Kristus. Mereka cukup dekat. Maria Magdalena, sesuai dengan namanya, berasal dari daerah Magdala. Dan Maria adalah seseorang yang tadinya pernah mengalami kerasukan roh jahat, dan Tuhan melayani dia sampai dia dibebaskan oleh Tuhan dari serangan kerasukan roh jahat itu. Dan setelah itu dia menjadi pengikut Yesus yang setia. Namun kematian Yesus tentu saja menyisakan duka cita yang sangat mendalam bagi Maria. Yang menjadi pertanyaan saya ketika membaca pertanyaan, "Siapakah yang engkau cari?" dari Yesus kepada Maria, mengapa Maria tidak mengenali itu Yesus? Tentu saja ini berkaitan dengan Maria tahu Yesus sudah mati. Dia jadi saksi kematian Yesus di kayu salib. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri akan Yesus yang mati, bahkan dikuburkan. Berarti Maria tahu betul bahwa Yesus sudah mati pada waktu itu. Dan inilah yang menyebabkan dia tidak mengenali siapa orang yang menyapa dia itu, yang dia anggap itu adalah penjaga taman kuburan.
padahal itu adalah Yesus. Dan dari kisah ini kita menarik begitu banyak inspirasi tentang bagaimana Maria yang tadinya begitu kenal dekat dengan Tuhan, tentu saja buat dia suaranya itu sudah tidak asing lagi. Harusnya Maria bisa menyadari itu adalah suara Tuhan. Namun dia tetap masih belum mengenali Tuhan Yesus yang menyapa dia, siapa yang engkau cari. Dan terjadilah dialog antara Maria dengan Tuhan Yesus. Maria memohon-mohon kepada Tuhan Yesus yang dia anggap penunggu taman itu untuk mengatakan tentang di manakah mayat Yesus. Namun titik balik terjadi di dalam ungkapan ini, pertanyaan siapakah yang kau cari, dan Maria masih belum sadar dan menganggap serta mengenal Tuhan Yesus sebagai penunggu taman kuburan. Maka waktu Yesus mengatakan Maria namanya disebut, saat itulah Maria baru sadar bahwa dia benar melihat Tuhan. Dan inilah menjadi titik balik pencarian dan pengenalan Maria terhadap Tuhan Yesus. Sungguh ini pengalaman yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus jarang menyebutkan nama seseorang kecuali memang itu punya maksud berkaitan dengan misinya. Sebagaimana Yesus pernah menyebutkan Sakius dengan namanya, sedangkan kali ini kepada Maria dia menyebutkan namanya. Dan Maria pun sadar, loh, penunggu taman itu mengenali saya. Disitulah Maria sadar bukan saja tentang panggilan Maria itu, tetapi dia tahu siapa yang memanggilnya. Sehingga lalu Maria berpaling dan berkata dalam bahasa Ibrani Rabuni, yang artinya adalah guruku. Sebuah ungkapan personal, sebuah ungkapan di mana bukan sekedar sebutan formal rabi, tetapi kalau Rabuni itu bicara my teacher, guruku, secara pribadi, guru kepunyaanku. Ada sebuah hubungan yang baru terjadi dalam sebutan Rabuni itu. Dan kita lihat kisah ini pun berakhir dengan Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Pelajaran yang kita tarik dari kisah perjumpaan Yesus dengan Maria Magdalena dan dibalik pertanyaan, "Siapakah yang engkau cari?" ini mau mengajarkan kepada kita tentang pencarian dan pengenalan kita akan Tuhan. Seringkali kita mencari dan mengenali Tuhan menurut keinginan dan versi kita masing-masing. Misalnya saat kita sakit, kita pingin Tuhan yang menyembuhkan. Saat kita sedang bergumul berat, kita minta Tuhan yang membantu melepaskan dari pergumulan itu. Saat kita sedang mengalami kekurangan di dalam penghidupan kita, kita mohon Tuhan yang menurut versi saya adalah Tuhan yang limpah berkat dan memberikan kepada saya jalan keluar dari masalah-masalah penghidupan saya. Kita seringkali justru menyempitkan dan mencari dan mengenali Tuhan sesuai dengan maunya kita. Sehingga lahirlah versi Tuhan menurut kita masing-masing. Padahal sebenarnya bicara pencarian dan pengenalan Tuhan ini adalah sesuatu yang perlu diimbangi bahkan diresponi dengan Tuhan yang mencari dan mengenali kita. Karena itulah sebenarnya yang lebih penting. Di mana kita betul-betul mengalami kita dicari dan dikenali oleh Tuhan. Dan itulah terjadi sebuah hubungan pribadi yang dekat. Seperti Maria Magdalena ketika disebutkan namanya Maria, dia pun sadar, saya berjumpa dengan orang yang mengenal saya. Saya berjumpa dengan orang yang pernah mencari saya. Sebagai manusia berdosa saya diselamatkan. Pelajaran hari ini adalah ingin mengajak kepada kita untuk tetap mencari dan mengenali Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan temukanlah Tuhan sesuai dengan versi aslinya, bukan menurut versi kita. Dan itu baru terjadi bila ada perjumpaan yang mendalam dan personal dengan Tuhan. Bangunlah hubungan itu tetap dekat dengan Tuhan, sehingga pencarian dan pengenalan kita adalah pencarian dan pengenalan yang sesuai dengan versi aslinya. Tuhan mengasihi kita semua. Amin.